وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البلاد والغائمة إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا تغفر لنا وجميع المسلمين يا الله يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين إلى ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وانصر ونادر في العالمين آمين. يا علم سري وإلاني أصدق قصدي وشاني وذهب عني همي وأذاني وانصري ونادر في العالمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وصحبه الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة عن السماوات والأرضين في كل لمحة ونفس من دعوة الله رب العالمين. وأجل يا مولانا خفي لطفك الخفي 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 في أمري وأمرنا هدين المسلمين وجمع بيني وبين حبيبك المصطفى كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يا قضة ورمانا يا رب العالمين. كافها يا عين صاد حميم عيس قبلي السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يكون لكم ويكون نصرا فأيدنا رضوان بالعالمين آمين 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 بالمبعوث رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تهب بغضا به مني. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وجد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وكان ذلك وكان قلنا وكفى بلذة العلم والفقه والفهم عيبا قلنا وكفى بالعلم وكفى بذات العلم والفقه والفهم da'iyan itu wabaisan lil aqili ala tahsilil ilmi itu. Jadi cukuplah katanya menjadi kelazatan, kesenangan kita mencari ilmu fikih, kepahaman atau ilmu yang lain-lain itu. Cukup dengan da'iyan. Kapa da'iyan bila zatil ilmi wal fikih. Cukuplah jadi pendorong kita, pembangkit kita untuk menuntut ilmu. Kelazatan orang mempunyai ilmu, kenikmatan orang yang paham, itu jadi cukup, itu menjadi pendorong. Di masalah lain-lain pokoknya paham ilmu itu sudah, paham dalam fikih sudah, itu cukup jadi pendorong kita untuk mencari ilmu. Dengan pokoknya ilmu itu kalau kita tuntut dengan betul-betul, orang nikmat sekali. Ada seorang ulama dulu
kalau mendapat masalah-masalah yang sulit dan rumit, kemudian dia lelah cari, dia dapati itu nikmat yang luar biasa. Kata, aina abna'ul muluk min hazil lazzah, aina abna'ul ghniya min hazil lazzah. Wallalah PT satu masalah, ini bundait dimindait dan berembe perasaan nikmat yang luar biasa. Nah, itu yang kita rasakan betul. Nah, itu pernah dari Santong dulu datang tengah malam jam 3 sampai di sini, perampok jaga dangkani duit aduk dengan pakai motor dia semua. Udah naik perampok segalanya bersalah. Nah itu. Hari ini orang baik, saya keluar jam 3 malam. Ternyata orang Santong terjadi satu masalah di sana tidak bisa selesai. Kau tengah malam berangkat. Jam berapa? Jam 12 malam di sana coba. Jam 12 malam sampai jam 3. Itu masalah dia tanya, siapa walinya anak Subhat, katanya. Ya. Siapa walinya anak Subhat? Apakah hakim atau bapaknya? Nah, akhirnya bingung saya juga. Kitab banyak. Saya cari kitabnya. Nah, itu. Jumpa saya, alhamdulillah, kecemoh dengan sakliti, cemoh titi jari ilmu teruskan. Wal yulhaqu biha an-nasabu, kan? Wa yulhaqu biha an-nasabu. Dikembalikan anak Subhat itu kepada walinya yang menggaulinya. Itu jadi walinya, bukan bapaknya. Bapak yang menggaulinya itu karena salah kan, bukan sengaja. Kalau zina lain, kalau zina itu hakim selesai, itu sudah. Anak Subhat ini bisa jadi karena salah wali. Ya gauli istrinya tapi salah walinya, kan tidak sah, tapi tidak sengaja. Makanya siapa aja walinya itu nanti? Bapaknya. Itu di atas anak Subhat itu, jadi salah masuk. Dikawin lagi dengan bapaknya itu, kawin lagi yang sah. Tapi tetap yang pertama itu yang salah, yang keliru itu sah juga. Jadi bapaknya yang jadi walinya, walaupun anak itu anak yang salah wali dulu, tapi tidak sengaja. Dia kawinkan anak itu oleh datuknya misalnya, dikiranya bapaknya sudah meninggal, datuknya yang nikahkan, ada masih datuknya, ternyata masih hidup bapaknya. Nah itu sudah punya anak, baru pulang ayahnya masih hidup, para mati waktu penyiwak lapu. Nah ini sekarang siapa jadi walinya? Ya bapaknya, bapak yang menggaulinya itu, walaupun dalam keadaan dia salah wali, dikawinkan dengan walinya lagi itu yang bapaknya itu lagi dikawinkan supaya sah nanti akan datang. Tapi yang pertama itu sudah kedong tetap, tapi menjadi anak daripada bapaknya itu, karena tapi secara subhat, salah wali. Terjadi juga subhat itu salah masuk, itu salah masuk. Misalnya ada seorang dikiranya istrinya masuk di kamar, dikiranya istrinya. Si istri juga dikiranya suaminya. Ya melaksanakanlah suatu. Nah itu selesai pada tendok dua.
Lemak bu, salat senina, salat semama. Ndak zina ini memang salah sudah, keliru. Itu. Sekarang kalau dia bunting dengannya, siapa jadi walinya? Itu yang mengejarnya, itu yang jadi walinya, bukan suami daripada bukan suami daripada yang digauli, wanita yang digaulinya itu, tapi jadi bapak, jadi suami, jadi walinya adalah bapak yang salah menggauli itu, karena sengaja soalnya kan, dikiranya adalah istrinya. Itu juga si wanita juga dikiranya suaminya. Nah, itu. Sehingga terjadilah dua-duanya keliru. Nah, itu. Kalau mengatakan wah kedung lanjut ya zina jadinya itu. Salah ini. Wah kedung lanjut tambah ini. Nah, itu salah. Itu zina itu. Jadi walinya nanti lain. Nah, jadi kalau misalnya, dan harus diidah itu. Idah subhat namanya. Jadi si istri ini tidak boleh digauli oleh suaminya yang asli selama dalam iddah. Itu. Nah, sekedar ya ke 3 bulan sekali suci enteng. Tapi kalau bunting ya nunggu sampai 9 bulan. Begitu beranak habis iddahnya dah bisa dipakai, masih kan. Tunggu dulu 2 bulan. Itu 60 hari lagi nipasnya. Jadi setahun dia akan nunggu jadinya. Nah itu, dan nunggu suaminya yang asli, menandakan bahwa nikah subhat itu adalah terhormat. Ya, bukan dihina, tidak, bukan anak jelek, tidak, karena kekeliruan yang tidak disengaja. Nah, itu. Sehingga dia dihormati, diedah dia itu. Dan kalau dia lahir anak, bukan anak zina, tapi anak daripada orang yang menggaulinya, itu punya anak. Nanti kalau kawin wanita yang nanti kalau wanita itu yang salah itu berhasil, maka walinya adalah yang menggaulinya, bukan suami daripada ibunya, tapi yang menggaulinya. Itulah keterhormatan daripada ma'ul subha, wati' subhat. Nah, jadi mudah saja terus. Oh, ini bapaknya yang dulu itu yang mengawinkan, jadi bapaknya mengerjainya. Oh ya sudah, selesai. Sampai sekarang saya ingat itu. Itu yang sulit sekali tiba-tiba ada di kitab. Alhamdulillah. Itulah kata ulama, aina abnaul buluk min hadhil lazah, aina abnaul agniya min hadhil lazah. Di mana anak-anak raja daripada nikmat ini, mana anak-anak kaya. Dan akan dirasakan nikmat yang orang yang sangat sulit masalah itu, tiba-tiba dia ada jalan keluar. Nah, itu senangnya luar biasa. Seperti orang yang orang yang waktu dia mandikan wanita itu kemudian teguk dia punya tangan kan, sama mayitnya wanita, kemudian tukang mandi juga wanita. Waktu mandikan kemaluannya dia main-main atau sengaja atau apa, waktu dia mandikan kemaluannya dia kepak naik kemaluan. Ni doang kemaluan sak sina dong perlu gawe. Mudatlah tangannya. Bukan masuk, di luar. Di lapangannya tepatnya melekat tangannya itu. Si taut-taut diri doang itu. Akhirnya ribut, bagaimana ini? Tidak ada yang bisa selesaikan. Mau dipotong tangannya susah juga yang itu. Untuk potong kemaluan yang mati juga berbiru sepelang ngetok bu. Yang lalu jangan rasain 5 itu apa itu 5 meningkat. Nah itu akan susah doang ini kan. Banyak itu tanya ini. Hanya tanya pada seorang ulama.
Ulama ini belum tahu ini, ya, belum tahu tumben terjadi ini. Mohonlah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu sebentar. Dia salat hajat, mohon pada Allah suatu tunjuknya yang benar. Gitu. Tiba-tiba datang ilham mengatakan pukul tukang pandi 80 kali. Gitu. Dipukul yang memandikan itu 80 kali. Elak dia, tidak bisa, ini sudah hukum ini. Nanti kamu dipukul. Itu. Ternyata dia ngaku wanita ini sudah dia tuduh tadi. Karena orang menuduh dipukul 80 kali, ada saksi, ada bukti. Dipukul 80 kali. Akhirnya dia kan dari Allah ilmu ulama tadi itu, ilham. Akhirnya diberikan bahwa pukul ini orang ulama ini tidak tahu apa yang terjadi kan. Cuma itu ilham dari Allah SWT. Pukullah tukang pandi 80 kali. Ternyata tukang pandi pernah menuduhnya, mengatakan nih kemaluan sini itu pada pak meninggalkan. Orang tidak pernah kan. Dia tahu lawanan diri sih. Mati dengan mati kan. Hanya kemaluan itu yang melawankan dia. Dengan takdir ilahi, kekuasaan Allah SWT itu. Jadi kalau tumben terjadi hanya gitulah. Terus ulama itu senang sekali terus karena solusinya yang sulit. Nah, itulah kesenangan para ulama kalau menjumpai masalah itu. Kafa bil ilmi lazatil ilmi da'iyan. Cukup dengan kelazatan ilmu lah itu yang sebagai pendorong kita untuk menuntut ilmu. Kafa bil ilmi da'iyan wa ba'isan, kan? Nah itu jadi li talabil ilmi lil akili ala tahsilil ilmi. No. Cukup itu menjadi pendorong. Lazatan ilmu itulah menjadi pendorong untuk menuntut ilmu. Bagaimanapun beda antara orang yang alim dengan orang yang jahil kan. Ya kan? Akhul ilmi hayyun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa zul jahli mayyitun wa huwa yamsi ala syara yu'addu minal ahya'i wa huwa adimu. Orang berilmu itu hidup walaupun sudah mati. Di bawah tanah tulang belulangnya sudah lebur, tapi disebut doang oleh orang banyak, dikenang jasanya. Nah, itu kan orang yang bodoh mati, dianggap mati, padahal dia masih berjalan di atas bumi, mayit lampak. Fakabir ahli arba'an diwafati. Itu. Yu'addu minal ahya'i wa huwa adimu. Dipandang orang hidup tapi sudah tidak ada. Itu orang yang bodoh kan. Jadi itulah perbedaan. Perbedaan orang berilmu dengan yang tidak. Akhirul ilmi hayyun daimun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa zul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yu'addu minal ahya'i wa huwa adimu. Kata Imam Syafi'i lagi mengatakan malam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tararra jullal jahli tula hayatihi wa man lam yazuk zullat ta'allumi waqta sababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Wa man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra ajul lahjah litula hayatihi wa man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa yang tidak pernah
merasakan bagaimana hinanya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan hina selama hidupnya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan hinanya ilmu waktu mudanya, maka dia akan takbirkanlah dia 4 kali untuk kematiannya. Dia enggak mati. Orang hidup dianggap mati, dientang parah wah itu. Tidak dianggap ada itu. Nah, sekedar itulah untuk kita ngaji pada hari ini. Waqad yatawalladu ila akhirih. Allah SWT a'lam. Dah sampai waqad yatawalladu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqina lana, Karabadilana bidinina, Ma'alil qadri unza wa zakar, Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tatari qawlan wa fi'lan karoma, Warzuqil kulla halalan daiman, Akhillat ya ulama, Nadha bil khairi wa naqwa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syun, Wa akira bil ridha minkal huyun, Qadiyana Rabbana kulla tur qabla an ta'tiya zulmanun, Waqfir istur anta akraman satar, Rabbana wa jalali wal minan, Unsural liwa nadatil watan, Wa ba'dana daiman minal fitan, Aliyar rijala ala sunan, Azurana bil asyaya wal buka, Rabbana ya dhal jalali wal minan, Suran liwa nadatil watan, Wa ba'dana daiman minal fitan, Aliyar rijala as-sunan, Azurana bil asyaya wal buka, Rabbana ya dhal jalali wal minan, Suran liwa nadatil watan, Wa ba'dana daiman minal fitan, Aliyar rijala ala sunan, Azurana bil asyaya wal bukar, Wa salatullahi tasal mustafa, Maninal haqqi da'ana wal wafa, Bi kitab bihi linnasi sifa, Wa alal alil kirami surafa, Wa alal sabil wa sabil quran, Ratu kapan sabbangat biyal asa, Wa arwatil jaisha, Wa ilhamiri alama asiwa, Ali wa ala zurriyati wa batin, Wa zahiri amraduka fasabbangat biyal asa, Wa arwatil jaisha, ilhamiri alama asiwa, Ali wa ala zurriyati batini, Wa zahiri amraduka fasabbangat biyal asa, arwatil jaisha, bima ilhamiri lama asiwa, Ali wa ala zurriyati batini wa zahiri, ya jamil asri ya man kullama daima al-amru jalama daima, ya qiyas al-mustaqisina ya madhi al-hukmi idha hakama, nafiz al-amra alayna suratan, inna al-amra alayna azuma, nafiz al-amra alayna suratan, inna al-amra alayna azuma, nafiz al-amra alayna suratan, inna al-amra alayna azuma, wastajib minna ala karama, ya kariman anta rabbul kurama, wa salatullahi tasal mustafa, man ilal khairi da'ana karama, wa alal ali wa sabil addama, lama al-barku wa muznun qanama. Al-Fatihah. Hayu.